Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar para penggemar manghua, bihua, atau cehua, cekokom, ceedo, ceromlah, atau ece-ece lain yang banyak di luar sana? Masihkah kalian makan gorengan di kantin sekolah secara darmaji? Tidak harus mengakuna hiji. Lanjutkan eksperimen kalian cuy, karena nantinya akan sangat berguna bagi masa depan kalian. Haha. Baiklah, sejauh mana kalian suka dengan cerita ini? Dan mari kita simak ceritanya bersama-sama. Dalam sebuah ruangan terlihat Eruki yang duduk dengan dua kaki di atas meja. Dia merupakan orang paling aneh di kelas 5. Kemampuan sosialnya sangat rendah dan kepribadiannya juga biasa-biasa saja. Alasan kenapa Eruki dicap sebagai orang jenius adalah karena dia berspesialisasi dalam satu sesi. Eruki adalah raja dari kalkulus fisika. Dia bisa menghitung apa yang akan terjadi di kondisi ekstrim di bawah suhu 0 derajat maupun suhu di atas 100 juta derajat. Dia juga bisa menghitung tanggal 40.000 tahun dari sekarang, dan bahkan jika mau, dia bisa menghafalkan seluruh angka PI dengan sangat cepat. Itu semua terjadi karena diketahui Eruki memiliki Sapan Syndrome, suatu fenomena yang kadang terjadi setelah proses pemulihan cedera otak, di mana sang korban akan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan orang yang normal. Namun, di bidang pelajaran lain, tampak seorang guru sedang memarahinya dengan sebuah kertas ujian literatur di tangannya. Eruki, apa kau meremehkan otoritas seorang profesor, ha? Ucap guru ini sembari menunjukkan hasil ujian Eruki. Diketahui ada sebuah pertanyaan di dalam ujian tersebut. Namun, Eruki menjawabnya berlainan arah, malah menjelaskan sebuah persamaan untuk pelajaran matematika. Terang saja guru ini meledak dalam kemarahan. Dia menggebrak meja kemudian mengatakan bahwa ini adalah ujian literatur, bukan ujian matematika. Guru ini juga menambahkan apakah Eruki ingin menyombongkan diri kalau dirinya itu jenius. Ada banyak hal yang tak bisa Eruki jelaskan dengan matematika, seperti gambaran yang detail dan imajinasi. Eruki malah tampak tidak terpengaruh dengan ocehan sang guru. Ia malah mengorek telinganya sembari mengatakan bahwa semua hal menurutnya bisa dijelaskan dengan angka. Eruki malah balik menceramahi gurunya ini dengan mengatakan, kalau kau tidak bisa menjelaskan dunia dengan logika, lalu kenapa dunia yang kita tempati ini begitu menakutkan? Tubuh Anda bisa meledak kapanpun. Misalnya muka marah adalah ekspresi yang berasal dari reaksi kimia dari tubuh Anda. Guru ini terlihat begitu kesal saat mendengar penjelasan Eruki. Namun Eruki terus saja bicara bahwa jika keseimbangan antara hormon dan sistem saraf Anda terguncang karena stres, maka tekanan darah Anda akan naik dan detak jantung Anda akan berantakan. Saat guru ini benar-benar meledak dalam kemarahan, Eruki bicara kembali. Kemudian urat nadi Anda akan mengembang sehingga wajah Anda akan memerah. Tapi di saat yang bersamaan, kontraksi pena berlebihan akan mengakibatkan muka Anda membiru. Itulah gambaran seorang ketika marah yang dijelaskan Eruki dengan sebuah kalkulasi. Guru ini tak mampu lagi mengatakan apapun saat Eruki bicara. Kemudian dirinya mengatakan, "Keluar kau sekarang juga. Keluar! Kau dapat nilai 0. Apa kau paham?" Amukan sang guru tersebut sampai terdengar ke tempat Shiron dan juga Nate. Dengan kaget Shiron berkata, "Itu luar biasa." Dia begitu percaya diri akan kemampuannya. Shiron tak menyangka kalau ternyata ada juga orang yang seperti Eruki. Namun Nate mengatakan bahwa hal itu sudah biasa. Semua profesor dulunya sempat mencoba memperhatikan Eruki, namun semuanya menyerah begitu saja. Nate juga mengatakan kalau dirinya tak menyangka jika Eruki tertarik pada Shiron. Padahal dalam hatinya Nate mengatakan bahwa dirinya juga amat bersyukur karena Shiron mau mengobrol dengannya. Sejenak Shiron berpikir, mengapa Nate mengetahui segalanya tentang Eruki? Sedekat apa hubungan mereka ini? Ucap Shiron penasaran. Setelahnya mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis. Nate segera mengangkat tangan bermaksud menyapa gadis ini. Namun tujuan gadis ini adalah Shiron. Karena saat ini Shiron begitu populer di kelas 5, gadis tersebut menawari Shiron untuk bergabung ke dalam grup riset mereka. Di belakangnya 3 sosok cemewew teman dari gadis ini tampak begitu amat mengagumi sosok Shiron. Gadis ini mengatakan kalau yang mereka riset adalah tentang material magic teleportasi. Jika ada sosok Shiron yang merupakan ahli di bidang photon magic di grup mereka, maka grupnya akan berkembang pesat dalam waktu singkat. Namun sungguh disayangkan, tawaran mereka Shiron tolak mentah-mentah dengan alasan bahwa nilai yang saat ini dirinya tempuh sangat jelek dan perlu fokus memperbaikinya. Shiron pun akhirnya meminta maaf atas penolakannya itu. Untungnya gadis ini memakluminya dan berpesan jika suatu saat Shiron berubah pikiran, dirinya meminta agar Shiron segera menghubunginya. Mereka pun berlalu dengan Nate tak melepaskan pandangannya. Nate menyayangkan hal itu karena mereka merupakan grup riset populer di sekolah. Akan tetapi menurut Nate, mereka mungkin tidak ada apa-apanya karena Shiron telah memiliki Ami. Padahal saat ini
Kini Shiron menyesali semua ini. Dirinya sadar bahwa pengetahuannya sangatlah terbatas. Menaikkan nilainya saja Shiron merasa susah, apalagi harus masuk ke dalam grup riset seperti itu. Pada saat Nate merasa iri terhadap Shiron yang populer di kalangan ciwi-ciwi, Shiron segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Nate memiliki grup riset. Nate kemudian menjawabnya dengan santai bahwa dirinya juga memiliki grup riset, bahkan ketuanya merupakan dirinya sendiri. Mendengarnya Shiron terlihat begitu bodoh, namun Nate menegaskan bahwa grupnya tersebut merupakan grup riset kecil. Anggotanya pun hanya 2 orang, makanya pembiayaan grup mereka selalu terkena potongan. Diketahui pemilik dari grup tersebut sudah lulus, jadi Nate lah yang harus mengisi posisi itu. Mendengarnya Shiron lalu berpikir kelas lanjutan. Jadi grup risetnya ini memiliki anggota dari kelas itu. Kalau grupnya dari kelas lanjutan, berarti dulu grup risetnya sangat kuat. Ucap Shiron merasa takjub. Karena Shiron penasaran dengan grup ini, dirinya pun meminta Nate untuk menunjukkan lab riset mereka. Scene berpindah. Sebuah pemandangan yang biasa terlihat di luar Akademi Alpes. Sembari berjalan, Nate menanyakan, "Hei Shiron, aku kira kau tak tertarik melakukan riset." Shiron menjawabnya kalau dirinya sebenarnya tertarik, cuman ditakutkan nanti dirinya hanya akan menjadi beban grup yang dia ikuti. Sembari tersenyum, Nate menjelaskan bahwa grup riset tidak sekaku itu. Mereka juga bersenang-senang sambil belajar. Tidak lama setelah itu mereka akhirnya sampai. Tampak sebuah bangunan di kedalaman hutan yang menyerupai sebuah rubik. Nate menyebut tempat tersebut sebagai Magic Storage Room Istas dan merupakan gudang penyimpanan semua alat latihan sekolah. Dikatakan bahwa bangunan ini sangat canggih. Jika seseorang meletakkan perlengkapan sekolah di sebuah balok, dia akan mengirimkan ke ruangan yang diinginkan secara otomatis. Shiron tampak kecewa setelah mengetahui kalau ini merupakan gudang sekolah. Tunggu dulu, meski bangunannya seperti ini, tapi interiornya sangat kuat. Kau akan kaget setelah melihatnya, ucap Nate padanya. Terlihat langkah mereka yang sudah memasuki bangunan tersebut. Nate menjelaskan bahwa tempat ini dulunya selalu dilindungi oleh para seniornya. Hal itu membuat Shiron begitu penasaran seperti apa kondisi di dalamnya. Panel berikutnya menunjukkan seseorang yang sedang menulis dengan sebuah kapur. Terlihat jelas bahwa orang ini sedang menjabarkan sesuatu yang hanya dirinya dan Tuhan yang mengetahui. Kembali pada Shiron yang saat ini sudah berada di lorong bangunan ini. Sembari tertawa, Nate mengatakan kalau grup lain mengincar tempat ini, namun seniornya berjuang untuk mempertahankannya. Mereka juga bisa menggunakan barang yang ada di sini sesuka hati. Dan setiap kali mereka mendapat barang yang diinginkan, struktur bangunannya juga akan berubah. Dengan kata lain, tidak akan ada yang bisa menemukan mereka di dalam bangunan ini, ucap Nate dengan senyum jahatnya. Sembari berjalan jauh menyusuri lorong bangunan, Shiron merasa kalau yang diucapkan Nate soal tempat ini ibarat sebuah persembunyian yang tidak bisa dicari oleh siapapun. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di ruangan yang merupakan lab riset dari grup ini. Dengan Shiron yang tersentak kaget oleh sesuatu, sebuah papan nama bertuliskan Ruang Riset Sains Supranatural Spirit yang merupakan nama dari grup riset milik Nate. Setelah membaca papan nama tersebut, Shiron berpikir, tunggu, Supranatural Spirit di Akademi Magic. Kemudian Nate menjelaskan kalimat di balik nama tersebut mengartikan bahwa mereka meriset semua hal yang berhubungan dengan hantu, alam baka, alien, neraka, dan bahkan dewa sekalipun. Mendengarnya Shiron seketika merinding. Ia berpikir kalau dirinya telah salah masuk grup. Namun sejujurnya Shiron sedikit tertarik meskipun namanya terdengar menyeramkan. Saat memikirkan semua itu, Nate malah memukul sesuatu yang membuat Shiron menjerit ketakutan. Maaf, tempatnya sedikit berdebu. Nanti kau juga akan terbiasa, ucap Nate dengan tersenyum. Sembari menutup hidung, Shiron berpikir, mengapa aku harus terbiasa? Lagian aku datang ke sini hanya sebatas penasaran. Matanya kemudian terbuka lebar saat melihat sesuatu yang ada di depannya. Orang itu merupakan orang yang ada di scene sebelumnya. Dan ya, orang ini tidak lain merupakan Eruki si jenius dari kelas 5. Bukankah kau Eruki? Ucap Shiron merasa terkejut. Itu benar. Grup riset kami sangat terkenal. Jadi kami tidak bisa membeberkan identitas anggota kami. Itulah kenapa aku tidak memberitahumu dari awal. Kemudian Shiron menanyakan alasan Eruki tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau supranatural. Nate pun menjawab dengan mengatakan bahwa Eruki justru ingin membuktikan pada semua orang mengenai kebenaran dari supranatural ini. Dan dirinya setuju mengingat Eruki merupakan seseorang yang berpikir secara logis setiap saat. Setelah menyadari kalau yang datang adalah Shiron, Eruki tersenyum dan berkata, "Hah? Shiron?" Dengan segera Eruki meraih tangan Shiron. "Kenapa orang jenius sepertimu berkunjung ke tempat kumuh begini? Aku bersyukur kau datang kemari. Tolong, kau dengar ini." Shiron kaget dan hanya mengiyakan. "Ketika kau menghancurkan energi, atau mereka masih ada kan? Benar kan?"
Tapi kurasa kau bisa memecah atom itu lebih jauh. Kalau benar, apa hasil pecahan atom itu? Keringat dingin mulai membasahi pipi Chiron. Aku tidak yakin, tapi menurutku ada energi tersembunyi dalam jumlah masif. Kau benar, Chiron, ucap Eruki sembari mempargoi-pargoikan tangannya. Sudah kuduga, kau itu jenius. Tidak kusangka kau berhasil menyimpulkan sampai sejauh itu. Padahal Chiron pun tak mengerti dengan jawabannya barusan. Kau benar, ada energi tersembunyi di dalamnya. Saking banyaknya, energi tersebut mampu menghancurkan satu kota sekaligus. Menurutmu, nantinya apa yang akan terjadi? Ucap Eruki bertanya kembali. Kali ini Chiron benar-benar resah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tanpa diduga, muncul sebuah kalimat yang tak disengaja dari mulutnya. Masyarakat. Kurasa masyarakat akan terkena dampaknya. Apa yang sedang kau bicarakan ini, Chiron? Tanya Eruki sembari mengupil. Ada banyak energi tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Apa kau perlu memikirkan hal seperti masyarakat? Dengan nada marah Chiron berkata, apa kau bilang? Apa kau sadar dengan ucapanmu barusan? Saat situasi makin memanas, Ned mencoba untuk menengahi pembicaraan mereka namun gagal. Dengan tegas Chiron mengatakan, bukankah kepala sekolah sudah memberitahu kita kalau seorang mage harus memikirkan manfaat magicnya untuk bumi? Jadi, apakah menurutmu mengorbankan banyak nyawa sebanding dengan ambisi besarmu itu, ha? Dengan santai Eruki mengambil sebutir cherry dan membalas, kau benar-benar membosankan, Chiron. Menurutmu kenapa mage lain tahu hal ini tapi tidak melakukan apa-apa? Itu karena mereka tidak bisa, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Kecerdasan luar biasamu diberikan Tuhan karena alasan tertentu, ucap Eruki sembari mencaplok cherry di tangannya. Masa bodoh soal jenius? Lebih baik aku menjadi orang idiot daripada menjadi jenius yang menyakiti orang banyak, balas Chiron dengan tegas. Segelintir orang jenius menggembala mayoritas orang idiot. Sejarah sudah membuktikan itu. Bahkan dunia yang kita tempati juga sama. Dan aku benci menggunakan idealisme. Dengan sebuah tatapan serius Chiron mengatakan, tidak. Alasan logismu memiliki banyak kelemahan, sedangkan ide bisa dikembangkan dengan leluasa. Wah, diskusi itu memang bagus. Tapi apa kalian tahu, kalau terbawa emosi itu jelas tidak baik. Sekarang mari kita duduk dan pikirkan dengan tenang, ucap Ned pada mereka. Tetapi Chiron terlanjur kesal. Dia memutuskan untuk kembali. Ned sangat menyayangkan dengan perginya Chiron. Sambil menangis dia mengatakan, tunggu Chiron, kau tak tahu jalan keluarnya. Terdengar Eruki yang berkata, heleh, kau tinggal mengikuti jalan masukmu tadi. Jika kau tak bisa melakukannya, maka kau adalah orang idiot. Mendengarnya Ned dibuat jengkel. Bisakah Eruki menjelaskan dengan lembut supaya Chiron bisa memahaminya? Setelah Ned berbicara, Eruki kemudian duduk dan mengakui kalau tadi dirinya terbawa suasana. Itu semua dia lakukan karena dirinya menganggap bahwa Chiron adalah rivalnya. Dengan kata lain, semua yang dia lakukan adalah sengaja. Saat ini Ned merasa tak percaya dengan Eruki yang setiap harinya hanya memikirkan soal angka bisa mengetahui konsep rival. Eruki pun kemudian menjawab dengan mengatakan, itu karena aku hanya tahu soal angka-angka. Dan apa kau sudah melihat hasil ujian kenaikan kelas Chiron? Tanya Eruki pada Ned. Tentu saja Ned mengetahuinya. Ujian teleportasi yang menjadi alasan Chiron saat ini bisa sekelas dengan mereka. Dengan raut wajah serius Eruki berbicara kembali. Untuk orang yang baru saja belajar tentang teleportasi, apa kau tahu kecepatan sebesar apa yang diperlukan untuk menyelesaikan level 10? Terutama di bagian Dragon Maze. Ned dibuat terdiam dengan pertanyaan Eruki barusan. Menurut Eruki mustahil untuk melewati Dragon Maze tanpa memecah waktu, karena Eruki ahli dalam hitungan. Jadi dia merasa yakin kalau pada waktu itu pemecahan waktu yang dilakukan Chiron adalah 1 berbanding 1000 detik. Mendengarnya Ned merasa tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Chiron. Sementara Eruki semakin menyukai kualitas dari rivalnya itu. Menurutnya kalau itu adalah misteri dari insight, lebih cepat dari usaha dan lebih akurat dari pengetahuan. Tidak ada kemampuan penghitungan sadar yang bisa mengalahkan kecepatan intuisi ini. Rasa ingin tahu Eruki terhadap Chiron semakin bergejolak dan dia meminta Ned untuk menyaksikan pertarungan mereka. Pertarungan antara jenius kalkulus yaitu Eruki melawan orang jenius insight yang bernama Chiron pada ujian speed gun yang akan datang. Pada keesokan harinya di ruangan kelas 5, para murid ramai-ramai membicarakan soal ujian speed gun ini yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Saat itu Chiron sedang merapikan bajunya usai kelas berakhir. Namun tanpa sengaja perbincangan mereka terdengar di telinganya. Chiron mendengar kalau mereka semua penasaran dengan dirinya yang diketahui hebat saat ujian praktek dan mereka menantikan nilai yang akan Chiron capai di ujian nanti. Speed gun merupakan suatu ujian yang mengharuskan para peserta menggunakan active magic untuk mengenai targetnya lalu mendapatkan scores. Diketahui bahwa active magic ini hanya mempengaruhi sesuatu selain pengguna. Dengan kata lain, magic ini tidak berpengaruh apa-apa bagi manusia karena tidak memiliki tekanan. Mereka yang tidak mempunyai attack,
support, dan bahkan healing magic masih bisa mengikuti ujian ini. Seseorang hanya perlu mengenai semua target di setiap stage sebelum melaju ke stage berikutnya. Dan tentu saja, mereka harus mengenai targetnya menggunakan magic dengan cepat. Itulah kenapa ujian ini dinamakan speed gun. Saat ini Chiron tengah berada di ruangan Guru Sienna untuk konsultasi terkait dirinya yang belum bisa menguasai aktif magic. Sedangkan sebentar lagi ujiannya akan diadakan. Guru Sienna pun memberikan arahan padanya agar bisa menggunakan omnisciency level magic. Paling tidak nilai Chiron harus berada di angka 60. Guru Sienna pun memberikan apresiasi padanya karena nilai kimia yang dia ajar mengalami perkembangan paling pesat. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang Guru Sienna merupakan wali kelas 5 dan sekaligus pendamping akademik Aryan Chiron. Guru Sienna bilang kalau Chiron sangatlah memahami materi yang dia berikan, kemudian menggunakan semua pengetahuannya sekaligus. Sebelumnya Chiron menanyakan soal bagaimana cara agar dirinya mampu menggunakan aktif magic. Guru Sienna langsung mengingatkannya dengan sesuatu yang sebelumnya pernah Chiron lakukan, dan itu merupakan area pengetahuan untuk menjadi seorang spesialis. Sejenak Chiron berpikir untuk mengingat sesuatu yang Guru Sienna katakan. Alhasil dia pun mengingatnya, dan itu merupakan teori Opotonize. Dalam benaknya Chiron berpikir bahwa magic teleportasi berasal dari teori Opotonize. Magic teleportasi adalah magic pasif yang mengubah tubuhnya menjadi poton beberapa waktu lalu. Magic pasif sendiri diartikan sebagai magic yang tidak memiliki durasi bagi para mage karena durasinya yang terlalu singkat. Jadi itu tidak terlihat seperti magic pasif. Setelah mengingat semuanya, Chiron akhirnya paham bahwa teori Opotonize bisa digunakan untuk bisa menggunakan aktif magic. Terlintas dalam benak Chiron sosok Ami yang menjadikan api semangat dalam dirinya berkobar. Magic yang menggunakan poton, kuharap itu keren. Kemudian Guru Sienna memberikan Chiron sebuah buku dan memintanya untuk bisa membacanya sebagai pedoman awal. Buku tersebut merupakan pengembangan dari teori Opotonize yang berjudul Photon Output. Ini aktif magic pertamaku, ucap Chiron sembari membukanya. Di dalamnya dikatakan bahwa sesuai namanya, magic ini mengeluarkan sebuah cahaya di mana si pengguna akan mampu mengungkap orang lain dengan photon output, akan tapi tidak seefektif light magic. Photon output perlu riset lebih jauh untuk mengetahui hasilnya. Sembari melihat isi dari buku ini, Chiron mengatakan, "Apa guru yakin ingin merekomendasikan ini padaku? Aku bisa mengikuti ujiannya, tapi aku ragu. Apa aku bisa menggunakan ini?" Mendengarnya, Guru Sienna tersenyum. Dia menegaskan bahwa sekilas memang tidak berguna, tapi menurutnya prospek photon output ini sangat cerah. Seperti yang diketahui, bahwa cahaya adalah entitas tercepat di dunia dan benda linier bisa dikendalikan dengan mudah. Sebagai contoh, Euphoria Tower, sebuah tempat pengembangan magic paling mutakhir. Mereka memprediksi bahwa photon output akan menjadi teknologi terbaru untuk sarana komunikasi. Magic ini juga sudah diriset dan digunakan di banyak magic lainnya yang belum diketahui. Jika mereka merisetnya dengan sistematis, sudah pasti akan bisa berkembang menjadi area magic yang menjanjikan saat seseorang lulus dengan potensi yang luar biasa. Begitu rupanya magic yang akan membuka area baru. Tidak ada salahnya jika aku mencobanya sekarang. Sepertinya ini akan menyenangkan. Singkat cerita, Chiron sudah berada di lapangan latihan untuk mencobanya. Chiron mencoba mengangkat salah satu tangannya berharap sesuatu akan muncul. Sekarang dia mengangkat kedua tangannya, namun hasilnya tetap nihil. Kenapa tidak mau menyala? Ucapnya keheranan. Setelah dirasa bahwa tindakannya ini hanyalah sia-sia, Chiron pun berhenti. Dia memperhatikan tangannya sembari mengatakan, "Tidak mungkin. Apa aku belum bisa mengendalikannya di levelku yang sekarang?" Ucapnya merasa was-was. Padahal magic tidak muncul dari tangan seseorang, melainkan dari spirit zone mereka. Kemudian Chiron pun berpikir bahwa membayangkan photon keluar dari tangan akan bisa mengendalikan magicnya. Tapi masalahnya, menciptakan photon tidaklah mudah. Apa ini karena spirit zoneku merupakan konvergentif, tipe yang lebih cocok untuk bertahan? Tanya Chiron dalam hatinya. Scene berpindah. Terdengar guru Ethela yang menyapa murid-murid dari kelas 5. "Selamat pagi kelas 5. Ayo kita mulai kelasnya," ucapnya sembari melemparkan senyuman manis. Perihal pakaiannya Mimin tidak mau membahas. Silakan saja kalian perhatikan. Semua murid dibuat takjub dengan dandanan guru ini yang tidak seperti biasanya. Sebuah gambaran bibit unggul yang membuat siapa saja yang melihat ingin memilikinya. "Oh my god, kenapa pakaiannya seperti itu?" ucap Chiron dengan wajah sedikit memerah. Namun temannya bilang bahwa guru Ethela pasti habis latihan kemudian datang kemari. Chiron mendapat kabar dari salah satu murid bahwa guru Ethela merupakan uskup terkenal dari Ordo Charcis, yang itu artinya selain profesinya sebagai guru, dia juga seorang pendeta yang melindungi 12 holy relic dari 12 uskup yang melindungi dunia ini. Profesor Ethela merupakan salah satu dari uskup tersebut. Dirinya
mendapat gelar Jonah dari kerajaan karena mentalnya yang sangat kuat. Jonah sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada mage yang memiliki kemampuan spirijon terbaik. Apa sekarang kau paham, Nate? Alasan kami memilih guru Ethela, ucap kedua orang ini sembari melirik ke arah Nate. Nate yang sebelumnya menyebut bahwa dirinya merupakan tim Profesor Sienna, hari ini hatinya dibuat meleleh dan menyatakan bahwa mulai detik ini dirinya merupakan tim Profesor Ethela dan berjanji untuk selalu mengikuti setiap pelajaran dari guru tersebut. Di tengah-tengah gempuran pikiran kedewasaan Chiron yang masih labil hanya bisa berpikir, luar biasa. Ternyata selama ini kita belajar dari orang hebat sepertinya. Di depan semua murid, guru Ethela menanyakan perihal kesiapan mereka untuk mengikuti ujian speed gun. Sampai waktu ujiannya tiba, guru Ethela bermaksud akan memberikan latihan praktek pada setiap kelas seperti saat ini. Terlihat pemandangan yang luar biasa besar sehingga baju yang dikenakan tak sanggup lagi menampungnya. Dengan tersenyum dirinya menegaskan bahwa pelajaran hari ini adalah teknik untuk memperkuat omnipotensi, dan sebagai contoh, guru cantik ini telah membawa senior dari kelas lanjutan agar bisa mempraktekannya. Mendengarnya semua murid penasaran tentang sosok yang dibicarakan ini. Tidak lama setelah itu, halo kelas 5, namaku Samuel. Setelah mendengar permintaan profesor, aku datang kemari meskipun ini bukanlah tempatku dan berharap bisa sedikit membantu kalian, ucap orang ini dengan sopan. Setelahnya orang ini membungkukkan badan dan membuat semua ciwi-ciwi berteriak kegirangan. Guru Ethela menjelaskan bahwa Samuel merupakan mage yang ahli dalam penggunaan Kotodama Magic. Mengingat ini sangat penting, Guru Ethela meminta agar para murid bisa memperhatikannya dengan baik. Kelas lanjutan, dia jauh di atas kemampuan kita, ucap kedua orang ini merasa kesal. Dan hal itu membuat Nate yang mendengarnya mengatakan, sejak kapan kalian berada di level mereka? Kini Samuel berdiri di depan anak-anak kelas 5. Sebelum menunjukkan sebuah trik magic Kotodama, Samuel menjelaskan bahwa magic ini menggunakan kekuatan kata untuk meningkatkan kemampuan magic seseorang. Kemudian sekarang dia telah mengaktifkan spirit zone-nya. Pertama-tama, aku akan mengeluarkan tornado magic biasa. Terlihat sebuah sihir yang berputar-putar layaknya Rasengan milik Naruto. Mata Chiron terbuka lebar setelah melihat sihir tersebut. Dia ingat betul dahulu kepala sekolah pernah menunjukkan padanya saat Chiron masih kecil. Wos, mantra tornado telah Samuel lepaskan dan membuat semua orang berteriak. Mereka dibuat panik ketakutan saat melihat gulungan angin yang berputar-putar depan mereka. Saat ini Samuel meminta mereka untuk mengingat kekuatan mantra yang barusan dikeluarkan. Sembari membuka sebuah buku, dia memutuskan akan memperkuat magic tadi dengan Kotodama. Sekarang dia tengah melafalkan sebuah mantra dari buku tersebut dengan lantang. Seketika hal itu membuat ciwi-ciwi kembali terpesona. Mereka mengatakan kalau suara Samuel sangat gagah dan berwibawa. Akan tetapi, 3 menit sudah berlalu, namun Samuel tak kunjung menyelesaikan lapalannya. Mereka yang mulai bosan sampai-sampai ada yang tertidur. Setelah semua mantra selesai dilapalkan, Samuel menatap tajam sembari berkata, tornado. Wow, sebuah tornado akhirnya muncul, dan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebuah penampakan sihir yang sangat mengerikan telah menggulung semua murid yang ada di sana. Alih-alih menahan rasa takut, mereka meminta untuk diselamatkan. Dan berbeda dengan Chiron, lagi-lagi dia tampak menikmati akibat merasa takjub dengan apa yang Samuel tunjukkan. Saking besarnya tornado tersebut, sampai-sampai mereka mengira akan terombang-ambing ke sana kemari. Dan ternyata Samuel tidak hanya merapal mantra biasa dan tidak sekedar membacanya. Dia menerapkan keinginannya ke setiap kata sebagai bentuk hormat pada sihir tersebut. Kata-kata yang dirinya masukkan itulah yang memperkuat magicnya. Dan inilah yang disebut prinsip dari Kotodama Magic. Akan tapi dirinya menambahkan, mengingat rapalan magic ini yang lumayan panjang, jadi tidak bisa digunakan di pertempuran. Oleh sebab itu kali ini dirinya akan menunjukkan pada mereka sebuah teknik yang disebut supersonic. Kemudian dilihat Samuel yang telah menutup bukunya sembari mengatakan, wahai ibu pertiwi yang liar, berikan aku bla 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 bla, ucapnya dengan keras. Mereka yang menyaksikan saat ini merasa ketakutan dengan apa yang Samuel tunjukkan. Pasalnya Samuel merapal mantra tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Sesekali dia menjulurkan lidah lalu menggerakkannya ke atas dan ke bawah layaknya seekor kadal gurun kehausan. Setelah itu gerakan seperti ini dengan mulut yang masih mengucapkan sesuatu. Sampai pada akhirnya setelah selesai dengan semua ritualnya, dia berkata, tornado. Perwujudan angin topan yang sangat besar pun muncul. Sebuah angin yang siap meluluhlantahkan area sekitarnya tanpa ampun. Alhasil semua murid kelas 5 tumbang seperti ikan asin yang sedang dijemur.
menjamur. Setelah merasakan efek dari sihir yang mengerikan, barusan Siron merasa kalau kemampuan murid kelas lanjutan sangatlah luar biasa dan Samuel berpotensi akan menjadi mage tidak resmi grade 10 ketika lulus nanti. Setelah melihat kekuatan Samuel, Siron tak bisa membayangkan seberapa kuat Profesor Etela yang merupakan mage resmi grade 6. Setelah itu Samuel pun undur diri setelah selesai dengan tugas yang diberikan guru Etela. Kemudian salah satu murid menanyakan apakah mereka perlu melakukan Kotodama Magic ini. Guru Etela menjawab dengan mengatakan kalau Kotodama adalah subjek khusus, jadi mereka tidak akan melakukannya. Adapun teknik yang akan mereka pelajari menurutnya yaitu sequencing. Sequencing sendiri merupakan teknik yang memperkuat omnipotensi seorang dengan konsentrasi yang dihasilkan dari menghitung angka. Setelah mendengarnya, Siron mengacungkan tangan dan bertanya apa dengan menghitung angka saja bisa menjadi kuat. Kemudian guru cantik ini menjawab sembari mengaktifkan Spirit Zone-nya di radius 10 meter untuk memberikan contoh. Tentu saja, angka adalah simbol fundamental, jadi mereka sangat cocok dengan Spirit Zone. Seperti Kotodama Magic, kalian tidak hanya akan menghitung, tapi memasukkan makna ke dalamnya. Dirinya bermaksud untuk memperkuat Spirit Zone dengan sequencing, lalu menghitung dengan jarak angka per 10. Beberapa detik kemudian dirinya sudah menyelesaikan hitungan dari 1 sampai 100 dengan sangat cepat. Para murid yang menyaksikan dibuat kaget. Apa? Barusan dia bilang 100. Apa dia benar-benar menghitungnya? Terlihat kini Spirit Zone miliknya semakin membesar dan ada di radius 12 meter, 400, 1200, 1700, 2400. Guru Etela terus menghitung secepat kilat sehingga angka radius Spirit Zone-nya ikut meningkat dengan cepat. Melihatnya, Siron merasa tak percaya dengan seseorang yang bisa menghitung secepat dan semudah ini. Akhirnya guru Etela berhenti di hitungan 10.000 dengan radius Spirit Zone mencapai angka 40 meter. Saat ini guru Etela berhasil membuktikan pada semua murid bahwa hanya dengan teknik sequencing, Spirit Zone-nya mampu bertransformasi sebesar 4 kali lipat. Setelahnya dirinya menegaskan bahwa Kotodama Magic berfokus pada membayangkan sebuah gambar, sedangkan sequencing fokus pada pemikiran dan refleksi. Semakin cepat seseorang menghitung, maka Spirit Zone akan semakin kuat. Tidak hanya ukurannya, tapi kekuatan, akurasi, dan presisi, bahkan semua kemampuan seorang mage akan ikut meningkat. Dari sini Siron mulai paham bahwa dengan teknik seperti ini dirinya akan bisa membuat poton. Namun guru Etela menambahkan bahwa melakukan teknik ini akan sia-sia jika seseorang tidak memiliki mental yang sangat kuat. Maka dari itu, pentingnya disiplin serta pemahaman yang akan menjadi pondasi untuk memperkuat Spirit Zone seorang mage. Semua murid saat ini memperhatikan semua yang guru Etela sampaikan. Kemudian Siron bermaksud akan mempraktekannya dengan menghitung 1 sampai 1000 dalam waktu semenit. Akan tetapi menghitung tanpa melakukan sesuatu menurutnya sangatlah berat dan hanya akan membuang banyak waktu. Siron merasa bersyukur karena berkat latihan-latihan yang sudah dia lalui selama ini yang membuat mentalnya begitu kuat sehingga bisa melakukan teknik seperti ini. Suatu kebenaran menghantam pikirannya. Waktu itu ketika Siron memakai teleportasi, dirinya merasa pernah menggunakan sebuah teknik kalkulasi yang sangat rumit. Maka dari itu, sekarang Siron bermaksud untuk melakukannya lagi, kali ini dengan bantuan sequencing. Pertama-tama Siron mengkategorikan angkanya menjadi ratusan, kemudian menghitungnya sekaligus dalam waktu 10 detik. Setelahnya sebuah cahaya yang menyilaukan mata akhirnya muncul. Sembari melentangkan tangan dia berpikir, sebaiknya aku mencoba menembakkannya ke arah pohon itu, ucapnya dalam hati. Setelah itu, poton output. Seketika sebuah cahaya perlahan mulai muncul dari balik telapak tangannya. Das! Siron menembakkan tanpa ragu di hadapan semua orang yang mengarah ke suatu pohon di dalam hutan. Apa itu barusan? Cahaya terang apa itu? Ucap mereka dengan pandangan tertuju pada Siron. Siron tak menyangka bahwa hal ini akan berhasil. Dia merasa malu karena sudah membuatnya begitu mencolok di hadapan semua orang. Saat ini semua orang ramai-ramai membicarakannya. Hei, bukankah yang barusan itu poton output? Apa dia belajar itu untuk ujian speed gun nanti? Ucap mereka keheranan. Sebagian lagi mengatakan bahwa kecepatan peluru itu sangatlah luar biasa karena pelurunya terbuat dari cahaya. Tapi mempelajarinya hanya karena ada ujian rasanya agak... Maksudnya peluru itu tidak memiliki kekuatan serangan. Di panel berikutnya guru Etela terkejut dan segera menoleh pada sumber cahaya tadi. Dirinya merasa tak percaya perihal Siron yang berspesialisasi dalam pertahanan mampu belajar aktif magic. Tanpa pikir panjang, dirinya segera menghampiri Siron. Siron, tampaknya kau berhasil melakukan sequencing. Siron yang tampak terkejut dan malu kemudian berkata,
Profesor. Iya, kurasa begitu. Sebuah pemandangan indah dan elok terlihat. Sebuah gunung di kedalaman hutan yang banyak mengandung magma seakan siap untuk meletus. Guru Etala dengan senyuman manis di wajahnya segera mengajak Chiron untuk berlatih bersamanya di dalam Imezon. Latihan apa kira-kira yang akan Chiron jalani bersama guru cetar membahayakan ini cuy? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan hingga akhir. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.